Beberapa minggu yang lalu, saya pernah menyampaikan bahwa ada upaya-upaya yang arahnya bukan sekedar mengkritik pemerintah, tetapi juga berpotensi melemahkan pemerintah dan memecah belah bangsa. Karena itu publik harus berani mengatakan big no terhadap narasi, informasi, dan ajakan yang memecah belah bangsa. Dan hari ini setelah saya cermati kembali, narasi itu makin terlihat polanya. Isu yang terus didorong kalau kita perhatikan berputar terutama pada dua hal. Pertama, desakan agar harga BBM dinaikkan bagaimanapun caranya. Yang kedua, upaya untuk terus mempersoalkan program makan bergizi gratis atau MBG. Seolah-olah program ini gagal total dan tidak layak diteruskan. Kawan, keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM tentu bukan keputusan yang lahir dari spekulasi. Itu adalah keputusan yang melalui perhitungan matang, mempertimbangkan stabilitas nasional, daya beli masyarakat, situasi geopolitik global, dan juga yang paling penting kemampuan Indonesia untuk mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki sendiri. Dan justru disinilah letak kekuatan Indonesia. Kita punya instrumen, kapasitas, dan strategi yang mungkin tidak dimiliki banyak negara lain. Karena itu ketika dunia mengalami tekanan energi, Indonesia justru diapresiasi oleh banyak pihak karena mampu mengelola tekanan tersebut tanpa langsung mengguncang rakyat kecil. Bayangkan kalau harga BBM dilepas begitu saja. Yang paling terpukul bukan elit. Yang paling terpukul adalah rakyat biasa. Pekerja, pengemudi, pedagang kecil, ibu rumah tangga, nelayan, petani. Jadi kalau ada yang terus mendesak kenaikan harga BBM tanpa empati sosial, kita patut bertanya, ini sedang berbicara efisiensi atau sedang mendorong kegaduhan? Lalu soal MBG, saya melihat ada upaya-upaya yang sangat terbaca untuk mendiskreditkan program ini. Termasuk dengan menggunakan survei-survei yang metodenya patut dipertanyakan. Ada yang dibuat lewat iklan media sosial, ada yang samplingnya pun bahkan tidak representatif, tapi hasilnya dilempar ke publik seolah-olah itu suara nasional. Itulah problem literasi kita. Padahal kalau kita lihat secara lebih utuh, MBG itu bukan sekedar program makan. Ini adalah program strategis. Program ini ikut menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkatkan konsumsi masyarakat, dan dalam bahasa ekonomi itu berarti memperkuat komponen C alias consumption. Di saat yang sama, ia membuat belanja negara atau G, government spending, menjadi lebih produktif karena belanja itu tidak berhenti sebagai angka di APBN, tetapi berubah menjadi multiplier efek sosial dan ekonomi. Tentu ada catatan, tentu ada kekurangan, dan justru disitulah tugas kita memperbaiki, bukan membunuh gagasan besarnya. Karena itu lewat konten ini saya ingin mengajak publik untuk lebih hati-hati membaca narasi. Tingkatkan literasi. Jangan mudah digiring oleh framing yang ramai tetapi rapuh secara data. Indonesia harus kita jaga bersama. Ruang perbedaan politik tentu ada, ruang kritik tentu ada, tetapi ada waktunya, ada etiknya, dan ada tanggung jawab kebangsaannya. Jangan sampai perbedaan kita dipelintir menjadi bahan bakar untuk melemahkan bangsa sendiri. Karena negeri ini tidak boleh dikalahkan oleh kebisingan. Negeri ini harus dijaga oleh akal sehat, persatuan, dan keberanian untuk melihat persoalan dengan jernih.